Di benua dewa, manusia terbagi menjadi bangsawan dan rakyat jelata. Warga kota langit sejak lahir sudah mulia, dan sejak lahir pun menikmati sumber daya latihan terbaik. Sedangkan kami, yang mereka sebut orang kampungan, tidak peduli seberapa keras berusaha, bahkan ambang pintu sekte dewa pun Tidak bisa kami sentuh. Tapi aku tidak percaya. Aku sudah berlatih keras selama 18 tahun. Aku bersumpah, pasti akan masuk ke sekte dewa nomor 1 di negeri tengah, Wangsa Haotian. Arjuna kuat sekali. Jarak ini, tahun ini pasti berhasil. 9,5 kaki. Kurang setengah kaki. Mas Arjuna, tidak apa-apa. Kenapa mereka, warga kota langit, bisa masuk Wangsa Haotian hanya dengan mendorong batu ujian biasa mundur 7 zang? Sedangkan kami harus mendorong batu ujian yang 100 kali lebih berat mundur 10 zang. Aku pikir seumur hidup ini tidak akan pernah berhubungan dengan Wangsa Haotian. Aku beritahu kamu hari ini. Tapi tak disangka, Wangsa Dewa Sari dari negeri tengah tiba-tiba menemukanku. Mengatakan bahwa aku adalah tuan muda mereka yang terbuang. Ternyata aku bukan orang kampungan. Aku ternyata seorang warga kota langit. Tuan muda. Kudengar yang datang dari daerah terpencil, sifatnya orang kampungan itu liar dan bandel. Kepala keluarga sangat mementingkan tata krama. Sebaiknya kamu jangan membawa kebiasaan buruk masa lalu ke keluarga Sari. Kalau tidak, kepala keluarga pasti marah. Ini, cincin penguasa. Di tempat kami, ini adalah jimat penyelamat untuk mengusir binatang buas. Di negeri tengah, ini cuma dipakai sebagai cincin pintu. Tunggu. Cantik sekali. Ini terlalu megah. Biar kulihat. Ini kendi jok murni yang bisa menampung air laut. Di sini, ini cuma alat untuk menyiram bunga. Kalian warga kota langit terlalu boros. Andai mereka juga bisa berlatih di sini, pasti bagus sekali. Arjuna, Tak kusangka kau. ternyata orang kota langit. Kalau begitu ikut ujian Wangsa Haotian ini. Pasti semudah orang kota langit ya. Arjuna bisa mendorong batu ujian 100 kali lipat sejauh 10 zang. Orang kota langit biasa saja bisa mendorong batu ujian standar sejauh 6 zang. Itu sudah sangat hebat. Kalau Arjuna ikut, pasti dia yang paling unggul. Tapi katanya keluarga Shen, Masih punya satu tuan muda lagi. kalau kau ikut perebutan tahta penerus, pasti sengit sampai mati. Iya, betul. Tidak apa-apa. Kalau keluarga Shen baik padaku, aku akan jadi anak yang berbakti. Tapi kalau keluarga Shen pilih kasih pada tuan muda itu, maka statusku di keluarga Shen cuma batu loncatan. Pokoknya aku cuma ingin masuk Wangsa Haotian. Kianer. 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 Ayah, ibu, biarkan saja Kianer pergi. Anak kandung kalian sudah kembali. Untuk apa aku masih tinggal di sini? Kianer. Yang dari daerah terpencil itu. Meskipun dia anak kandungku, tapi kamulah yang selama ini kami besarkan dengan tangan kami. Ya, Kianer, perasaan kami selama ini semua ada padamu. Yang dari daerah terpencil ini sama sekali tidak bisa menandingimu. Kami tidak akan mengabaikanmu. Sepertinya mereka adalah ayah dan ibuku. Ibu, ayah. Apa yang kalian katakan benar? Adik, kakak-kakak sangat menyukaimu. Yang dari daerah terpencil itu, bahkan sehelai rambutmu pun tidak bisa menandingi. Jika dia tahu tata krama, maka kami akan membiarkannya tinggal. Jika dia berani padamu, sedikit saja tidak hormat, kami akan mengusirnya kembali ke daerah terpencil. Sepertinya keluarga ini sangat tidak menyambutku. Malah menghemat usahaku untuk menjilat mereka dengan waktu ini. Lebih baik banyak berlatih.
baru kemarin memberitahumu. Hari ini kamu sudah sampai. Sangat tidak sabar ya. Hei, kamu pura-pura apa? Tuli, ya? Dalam surat, ibu menyuruhku pulang secepatnya. Tapi kamu malah mengeluh aku datang terlalu awal. Kalau begitu, lebih baik biarkan ibu meminta izinmu untuk segala hal. Kamu. Arjuna, kamu berlatih duduk di lantai seperti ini tidak pantas. Keluarga kita punya ruang latihan kok. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa di daerah liar berlatih setiap detik. Aku kira kalian masih akan mengobrol sebentar lagi. Jadi aku tidak ingin membuang waktu. Di sini bukan daerah liar. Jangan bawa kebiasaan buruk orang kampungan ke sini. Jalan latihan seperti mendayung melawan arus. Jika tidak maju, maka mundur. Wanita ini sendiri tidak punya tekad. Malah tidak merasa malu, bahkan merasa bangga. Sungguh. Bapak bayi sang kepala rumah tangga, orangnya sudah sampai, tidak bisakah memberitahu? Kepala keluarga, ini kelalaianku. Ayah, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak bersikap manja. Dengan begitu, kita bisa lebih awal menjemput kakak. Kakak, kamu tidak marah padaku kan? Kamu ini terlalu mengerti. Bagaimana mungkin ini bisa menyalahkanmu? Ini sudah mulai perebutan tahta penerus. Masih cukup baik. Tapi sejak kecil bergaul dengan orang-orang liar dari daerah terpencil. Untuk sementara mungkin sulit berintegrasi dengan keluarga Shen, Butler Bai. Kamu bawa dia turun dulu. Setiap hari beri makan makhluk spiritual 3 jin bahan spiritual. Setiap hari beri pupuk dan siram air tanam bahan spiritual. Setelah dia beradaptasi, baru atur dia untuk berlatih. Bukankah ini semua pekerjaan pelayan di sini? Aku tidak mau melakukannya. Aku datang ke sini ingin berlatih dengan baik, mempersiapkan ujian Wangsa Haotian. Ujian masuk Wangsa Haotian membutuhkan mengusir batu Wenda 7 zang. Kami 3 bersaudara tidak bisa melakukannya. Kamu yang datang dari daerah terpencil, jangan muluk-muluk. Tapi aku ingin mencoba, bagaimana kalau berhasil? Hanya kamu? Wangsa Haotian bukanlah tempat yang mudah dimasuki. Jangan berkhayal. Untuk kebutuhan lain, asalkan tidak berlebihan, aku bisa mengabulkan sebagian. Meskipun kekuatanku stabil masuk Wangsa Haotian, tapi masuk Wangsa Haotian hanya langkah pertama. Jalan latihan masih butuh lebih banyak sumber daya. Kudengar Padepokan Ilahi kaya akan sumber daya. Aku ingin masuk Padepokan Ilahi untuk berlatih, mempersiapkan ujian Wangsa Haotian. Kak, Padepokan Ilahi itu tempat khusus Wangsa Haotian untuk melatih murid-muridnya. Tempat bibit-bibit unggul. Kecepatan latihan mereka sangat cepat. Kamu baru kembali dari daerah terpencil. Kalau kecepatan latihanmu tidak bisa mengimbangi, guru pasti akan menghukummu. Ayah dan ibu akan merasa malu. Bukankah kamu juga di Padepokan Ilahi? Kamu saja bisa mengimbangi. Masa aku tidak bisa? Akhirnya bisa pergi berlatih di Padepokan Ilahi. Langkahku untuk bergabung dengan Wangsa Haotian semakin dekat. Kak kedua, ini salahku. Kemarin membuat kakak marah. Ayah bilang hari ini agar kakak pergi bersama kami ke Padepokan Ilahi. Aku pasti akan meminta maaf pada kakak dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak salah. Tidak perlu minta maaf padanya. Tapi ayah bilang, Ayo pergi, jangan pedulikan dia. Kalau kamu memang punya tekad sebesar itu, pergilah sendiri ke Padepokan Ilahi. Gila ya, aku tidak punya pedangan terbang. Bagaimana aku bisa pergi? Kamu adalah anak keluarga Shen yang terpisah itu? Kamu... Namaku Shuling Shan. Ayahku dan Paman Shen adalah teman lama. Kamu mau pergi ke Padepokan Ilahi kan? Aku akan memberimu tumpangan. Terima kasih. Ayo. Sama-sama putri klan Dewa Negeri Tengah, Shuling Shan ini, baik wajah maupun wataknya jauh lebih unggul dibandingkan kedua kakak perempuan keluarga Shen itu. Pinggangnya juga ramping. Tidak. Aku harus berlatih. Tidak boleh terganggu pikiranku.
Dingin membeku sepanjang masa. Segala sesuatu berawal dari hati. Hati tenang, napas pun tenang. Lupakan diri, fokus pada roh. Maaf merepotkan, Nona Shu. Sama-sama. Kebetulan aku sedang dalam perjalanan yang sama. Lain kali jika butuh bantuan, hubungi aja aku lewat cermin suara gaib. Baik. Kamu adalah anak keluarga Shen yang berasal dari daerah terpencil itu, kan? Betul, kakakku baru kembali dari daerah terpencil. Masih dalam masa penyesuaian di berbagai hal. Semoga Bapak Zhou tidak menuntut kakakku terlalu tinggi. Benar, Bapak Zhou. Dasar Arjuna lemah. Kalau berlatih bersama kami para murid menengah ini, pasti tidak akan bisa mengimbangi. Lebih baik suruh saja dia ke balai latihan tingkat rendah. Yang ada di ruang latihan tingkat menengah adalah murid-murid terpilih yang berpeluang lulus ujian Wangsa Haotian. Kamu pergi ke sana hanya akan mempermalukan diri sendiri. Kamu dibesarkan di daerah terpencil. Dibandingkan dengan sumber daya latihan kami, kamu jauh tertinggal. Lebih baik ikut saja dengan murid-murid yang perkembangannya lambat. Ini semua untuk kebaikanmu. Yang diajarkan semuanya sama. Meski ada yang tidak bisa mengikuti perkembangan, tapi yang diajarkan Padepokan Ilahi semuanya sama. Kalau begitu pergilah. Baik. Ikut aku. Buka. Kiri. Mundur. Dorong, kembali ke posisi. Tetua Su, saya perkenalkan murid baru. Murid baru? Dia adalah murid baru dari daerah terpencil. Latihan ilmu bela dirinya mungkin agak kurang, Ibu atur saja. Dasar yang kurang tidak masalah, asal mau berusaha, pasti bisa mengejar. Tiga hari lagi, Padepokan Ilahi akan mengadakan uji coba simulasi. Hari ini, kita lanjut latihan batu tanya jalan. Akhirnya aku akan menyerang batu tanya jalan biasa. Pertama, minum pil penambah tenaga dalam untuk membantu sirkulasi energi spiritual dan meningkatkan hasil. Mereka ternyata menggunakan pil penambah tenaga dalam untuk latihan sehari-hari. Ini adalah harta yang bahkan wali kota tidak tega memakannya saat pergi berperang. Aku duluan. Dua Zhang, bagus. Sudah minum pil penambah tenaga dalam, hasilnya cuma segini. Wah, 3 Zhang, 3 Zhang. Bagus, ada kemajuan. Murid-murid ruang latihan tingkat rendah ini paling-paling hanya bisa mencapai hasil ini. Kapan aku bisa bertemu bibit unggul yang sesungguhnya agar karier mengajarku naik ke tingkat yang lebih tinggi? Selanjutnya, Arjuna. Tetua Su, bolehkah aku tidak minum pil penambah tenaga dalam? Aku ingin meminumnya saat yang paling kritis. Hanya sebutir pil penambah tenaga dalam, dianggap seperti harta karun. Memang pantas anak desa. Kamu pikir baik-baik, dasarmu sudah kurang, belum lagi tidak minum pil penambah tenaga dalam, batu tanya jalan ini mungkin terlalu sulit bagimu. Tenang saja Tetua Su. Batu tanya jalan dengan gravitasi 100 kali lipat sebelumnya, aku bisa memukulnya hampir 10 zang. Batu tanya jalan biasa ini, aku belum pernah menyerangnya, jadi tidak tahu bisa memukul seberapa jauh.
Ibu, sekarang aku bisa memukul batu tanya sejauh 6 zang. Bisa memukul sejauh 6 zang. 7 zang tinggal menunggu waktu. Nanti, kalau sudah bisa, aku pasti bisa bergabung dengan Wangsa Haotian. Anak ibu memang hebat. Arjuna, bagaimana denganmu? Kudengar kalian sekarang sudah mulai berlatih memukul batu tanya. Kak, jangan gugup. Hasilnya jelek juga tidak apa-apa. Ibu pasti tidak akan marah padamu. Ya, Arjuna, daerah terpencil sumber dayanya buruk. Hasilmu pasti jelek. Hah? Siapa bilang hasilku jelek? Tetua Su. Kesini sebentar. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Semuanya boleh pulang dan istirahat dulu. Tetua Su, aku belum latihan. Tidak apa-apa, dasarmu memang lemah. Latihan tingkat seperti ini, dilatih atau tidak, hasilnya sama saja. Hai, batu tanya biasa ini sebenarnya bisa dipukul sejauh apa ya? Bagaimana kalau malam-malam aku coba pukul diam-diam? Aku sudah dengar. Di kelas latihan hari ini, ada yang bahkan tidak punya nilai sama sekali. Kamu tidak punya nilai. Kak, kamu tidak punya nilai. Jangan patah semangat. Meskipun dasarmu kurang baik, kalau kamu latihan beberapa tahun lagi, pasti akan ada hasilnya juga. 3 hari lagi adalah ujian simulasi terakhir di Padepokan Ilahi. Ujian kali ini sangat penting bagi kita. Harapan Arjuna sangat tipis. Keluarga Shen kita bergantung pada kalian bertiga, kakak beradik. Tenang saja ayah, Kian pasti bisa. Mas Arjuna, kau harus lebih berusaha lagi. Masih ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Hah, orang-orang munafik ini mulai lagi. Lebih baik aku menghafal mantra jurus saja. Pura-pura, makan saja sambil menghafal mantra. Kak, hari ini hari ujian simulasi. Kau lebih baik ikut kami pergi bersama. Jangan sampai terlambat. Di saat seperti ini, tiba-tiba baik hati mengantarku. Menurut alur cerita di buku, pasti mau menjebakku. Aku tidak akan tertipu. Lingsan. Arjuna Jaya pergi. Kapan mereka berdua jadi begitu akrab? Mungkinkah selama ini si anak lumpur ini diantar ke Padepokan Ilahi oleh Lingsan? Lingsan adalah calon kepala keluarga Wijaya di masa depan. Bahkan murid langsung dari kepala Wangsa Haotian. Masa ia bergaul dengan Arjuna? Tunggu saja si anak lumpur ini di ujian simulasi hari ini mempermalukan diri sepenuhnya. Baik keluarga Shen maupun Lingsan akan melihat jelas jarak antara aku dan dia. Anak kandung pun apa? Aku sudah membangun posisiku di keluarga Shen selama lebih dari 20 tahun. Bukan sesuatu yang bisa kau rampas dengan mudah. Semakin bagus hasil uji coba simulasi, semakin besar peluang untuk lulus ujian masuk Wangsa Haotian. Semakin bagus hasilnya, semakin besar harapannya. Di Padepokan Ilahi, peserta dengan hasil terbaik angkatan lalu adalah Zhao Changfeng yang berhasil memukul mundur batu tanya sejauh 9 zang. Kuharap di antara kalian ada yang bisa melampaui prestasi ini. Kakak senior Zhao? Sudah lama terkenal di seluruh dunia sebagai pendekar pedang teratai hijau. Kalau saja. Aku punya 1/10 dari kekuatannya. Sudah untung banget. Iya betul. Aku ini penggemar beratnya. Semoga dewa memberkati. Nggak usah sampai 9 zang. Yang penting bisa lulus ujian saja sudah syukur. Hah, cuma batu tanya biasa dipukul mundur 9 zang doang. Segitunya, kau brengsek. Kau ini kampungan dari pelosok. Bisa nggak kau memukul mundur sejauh 1 zang? Berdasarkan apa kau berani meremehkan kakak senior Zhao kami? Meskipun aku bisa memukul mundur batu tanya dengan gravitasi 100 kali lipat sejauh 9 zang, tapi beberapa hari ini aku sibuk mempelajari ilmu lain, jadi benar-benar nggak tahu seberapa jauh batu tanya biasa bisa dipukul. Lihat itu, cuma uji coba simulasi. Dia sudah ketakutan segitu. Wahahaha. Aku duluan.
Tetua Zhou, keluarga kami, keluarga Shen selalu ingin mempererat hubungan dengan Padepokan Ilahi. Keluarga Shen bersedia menyumbangkan satu alur tambang di Danau Wangqiu kepada Padepokan Ilahi. Bisakah Anda membantu saya untuk ditemui dengan kepala Padepokan? Banyak yang ingin menyumbang tambang kepada kepala padepokan, banyak sekali. Tapi belum pernah ada yang berhasil bertemu beliau, hanya segelintir yang pernah bertemu. Tetua Zhou, Bisakah Anda menunjukkan jalan yang terang untuk keluarga Shen? Tambang, kepala padepokan tidak kekurangan. Hanya saja kepala padepokan sedang khawatir karena tidak ada bibit latihan yang bagus. Suara apa itu? Hari ini ada uji coba simulasi. Uji coba simulasi berarti Qian dan Arjuna juga sedang diuji. Ayo kita lihat. Baiklah. 3 Zhang. Aku yang akan mencoba. Perhatikan baik-baik. Kampungan. Empat Zhang. Kakun, kamu makin hebat lagi. 4 Zhang. Lumayan. Sebelum ujian Wangsa Haotian dimulai, berusaha sedikit lagi. Mungkin ada kesempatan untuk diterima. Lihat kan, inilah hasil yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang kampungan sepertimu. Haha. Zuangkun, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Kakakku memang besar di daerah terpencil, kemampuannya biasa saja, tapi dia juga tidak ingin seperti ini. Masuk akal. Qian, kamu terlalu baik hati. Dia memperlakukanmu seperti itu, masih kau bela dia. Mulai lagi. Berikutnya Shen Qian. Qian, jangan gugup. Lakukan yang terbaik. Biar orang-orang tertentu tahu seberapa besar perbedaan antara dia dan kamu. Enam setengah zang, astaga. Kak Qian bisa memukul sejauh itu. Qian memang hebat. Qian, kamu luar biasa. sudah kubilang kan, Qian kami tidak akan mengecewakanku. Iya, betul. Hanya kurang setengah zang. Sudah mencapai standar penerimaan Wangsa Haotian. Entahlah, sebagai sesama tuan muda keluarga Shen, berapa jauh yang bisa dicapai Arjuna? Aku terlalu banyak berharap. Dia yang datang dari daerah terpencil, mana bisa dibandingkan dengan para bakat pilihan di negeri tengah ini. Berikutnya Arjuna. Ini talisman gravitasi 11 lipat. Berani bersaing dengan Kak Qian. Lihatlah nanti bagaimana orang kampungan ini mempermalukan diri. Orang dari daerah terpencil masih ingin menggerakkan batu uji Tao ini? Jangan-jangan saat tinjunya menghantam, batu ini tidak bergerak, tangannya malah patah dulu. Bagaimana kalian bisa mengatakan hal seperti itu tentang kakakku? Meskipun hasil kakakku tidak bagus, kalian tidak boleh menambah masalah. Dengar tidak? Ya. Guru, saudara-saudara sekalian, akhirnya aku akan memukul batu uji Tao biasa. Sungguh tegang memikirkan kakak. Entah apakah kakak bisa mencapai 1 zang. 1 zang? Dia, orang kampungan dari daerah terpencil, bisa mencapai 1 zang? Aku akan jadi pelayannya selama setengah tahun. Kuharap dia tidak memalukan keluarga Shen kami. Wangsa Haotian. Aku datang. Apa? Wah. Sekarang dengan satu pukulan,
Aku bahkan bisa membuat batu Wendao terbang mengelilingi gunung belakang sekte dan kembali. Arjuna dari keluarga Shen? Menarik. Sepertinya Wangsa Haotian akan menyambut seorang jenius yang langka sekali dalam 1000 tahun. Arjuna Satuci. Satuci. Apa pendengaranku tidak salah? Bagaimana bisa ada hasil yang buruk sekali seperti ini? Benar-benar membuat keluargaku malu. Benar-benar sampah. Hai. Kakak-kakak Mas Arjuna juga tidak ingin seperti ini. Dia baru saja kembali dari daerah liar, jadi hasil buruk ini bukan salahnya. Dia masih punya ruang peningkatan yang besar. Coba lihat. Keluarga sendiri saja tidak mengakuinya lagi. Baiklah. Arjuna, dasarmu memang lemah, jadi hasil seperti ini sudah diperkirakan. Tapi, kamu bisa berlatih beberapa tahun lagi di Padepokan Ilahi. Masih ada kesempatan untuk masuk ke sekte lain di negeri tengah. Tetua Su, tapi aku jelas-jelas... Kamu baik-baik saja sendiri. Hai, apa aku tidak akan pernah bertemu bibit unggul yang benar-benar bagus untuk latihan? Sepertinya karena aku melontarkan batu Wendao terlalu cepat, mereka semua tidak melihatnya dengan jelas. Sudahlah, aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Masuk Wangsa Haotian sudah pasti. Kamu siapa? Kepala Padepokan Ilahi, Xian Liner. Kamu adalah... Kepala Padepokan Ilahi, Xian Liner. Arjuna memberi salam kepada kepala padepokan. Pukulanmu tadi tidak biasa. Aku baru pertama kali melihat seseorang bisa memukul batu Wendao hingga mengelilingi bukit belakang Padepokan Ilahi 1 putaran. Memang pantas disebut kepala padepokan. Tidak bisa lolos dari pengamatannya. Aturan Padepokan Ilahi, peserta dengan nilai terbaik sepanjang masa akan mendapat hadiah ucapan selamat. Kepala Padepokan Xian bisa lulus dari Padepokan Ilahi dan bergabung dengan Wangsa Haotian sudah menjadi impian hidupku. Aku tidak pantas menerima hadiah lagi. Niat baik Kepala Padepokan Xian sudah kuterima dengan hati. Menarik. Zorui. Kepala Padepokan Xian. Berikan ini kepada Arjuna. Kepala Padepokan Xian hanya peserta dengan nilai terbaik sepanjang masa yang pantas mendapat hadiah ucapan selamatmu. Tapi dasar Arjuna begitu buruk, mana mungkin? Kamu pernah lihat orang berdasar buruk bisa memukul batu Wendao yang 10 kali lebih berat hingga mengelilingi bukit belakang? Apa? Arjuna bisa memukul batu Wendao dengan gravitasi 10 kali lipat hingga mengelilingi bukit belakang? Orang kampungan dari daerah terpencil ini ternyata punya kemampuan seperti itu. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan keluarga Shen tahu kekuatannya. Kalau tidak, keluarga Shen pasti akan meninggalkanku. Aduh. Guru, tersambung. Guru, hari ini di Padepokan Ilahi saat ujian tiruan, aku memukul batu Wendao itu hingga mengelilingi bukit belakang 1 putaran. Mas Arjuna memang hebat. Pasti membuat orang-orang itu terkejut bukan main. Biasa saja, sebenarnya bakat warga Kota Langit tidak jauh lebih baik dari kami. Bahkan beberapa warga Kota Langit setelah memakan pil penambah tenaga dalam tetap tidak sehebat kalian. Andai kalian bisa berlatih di sini, alangkah baiknya. Tidak bisa, Mas Arjuna. Beberapa hal sudah ditentukan sejak lahir. Sungguh ingin membawa kalian semua ke sini. Meskipun sumber daya di sini melimpah, hanya sedikit yang bisa diajak bicara dengan baik. Muridku, ini hanyalah sebuah ujian tiruan. Duniamu di masa depan akan berada di tempat yang lebih tinggi. Guru, aku akan berusaha keras. Ayah, hari ini Shenqian berhasil mendorong batu Wendao mundur 6 zang dalam uji simulasi. Asalkan dia bisa tampil stabil dalam ujian resmi, pasti bisa diterima di Wangsa Haotian. Kakak kedua, aku juga hanya ingin membanggakan ayah dan ibu. Tidak seperti orang tertentu. Yang susah payah hanya mendorong Satuci
benar-benar tidak tahu apa gunanya. Kakak, dunia ini luas. Bukan hanya jalan kultivasi yang bisa ditempuh. Kamu di jalan kultivasi mungkin memang tidak berbakat. Besok keluar saja dari sekolah. Keluar sekolah? Arjuna, kamu tidak berbakat, jangan dipaksakan. Dengarkan kata ayahmu. Aku datang dari jauh, dari daerah terpencil, hanya untuk bergabung dengan Wangsa Haotian. Si orang kampungan ini harus dikeluarkan dari sekolah. Kak, ini juga untuk kebaikanmu. Ya, hal yang tidak berbakat masih dipaksakan. Apakah kamu masih ingin di ujian masuk Wangsa Haotian memalukan keluarga Shen? Kepala keluarga, Tetua Zhou dari Padepokan Ilahi sudah tiba. Tetua Zhou Rui. Ya. Tetua Zhou pasti datang untuk si orang kampungan itu, mengirimkan hadiah. Jangan sampai ayah tahu. Kalau tidak, si orang kampungan itu pasti akan menginjak-injakku. Ayah, mungkin karena kali ini aku dalam uji simulasi tampil cukup baik. Tetua Zhou mungkin datang mencariku. Hanya saja, kakakku kali ini dalam uji simulasi tampil tidak baik. Aku khawatir setelah Tetua Zhou melihat kakakku, dia akan marah pada keluarga Shen. Kau juga ada benarnya. Arjuna, pergilah berlatih. Masalah keluar sekolah kita bicarakan besok. Pergilah. Shen Qian saja tidak mencapai standar minimum Wangsa Haotian, tapi malah disukai kepala padepokan. Seluruh keluarga ini sudah gila. Keluarga Shen punya Arjuna, pasti bakal sukses besar lagi. Tetua Zhou, Anda ini. Shen Qian, kakakmu ini adalah jenius langka. Aku kesini kali ini atas perintah kepala padepokan ilahi untuk mengantarkan hadiah. Jenius? Kakakku ternyata jenius. Bagus sekali. Nanti aku dan kakakku bisa pergi ke Wangsa Haotian bersama. Tetua Zhou, kakakku baru masuk ruang latihan untuk berlatih. Dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Aku juga merasa tidak enak membuat Anda terus menunggu. Lebih baik aku terima dulu untuk kakakku. Tetua Zhou, hubunganku dengan kakakku sangat baik. Anda tahu kan? Anda tenang saja. Setelah kakakku selesai berlatih, aku akan langsung berikan padanya. Baiklah kalau begitu. Tetua Zhou, hati-hati di jalan. Qian Er, ini dari Tetua Zhou untukmu. Tetua Zhou datang kali ini untuk mengantarkan hadiah dari kepala padepokan ilahi. Hadiah? Apa karena Qian Er hari ini mencapai 6 zang, kepala padepokan ilahi menyadari keluarga kita akan ada orang lagi yang masuk Wangsa Haotian, baru dikirimkan? Asal bisa menggelapkan hadiah ini, lalu usir si sampah itu, nanti tinggal bilang ke Tetua Zhou dia tidak mau berlatih di padepokan ilahi ini. Semua yang ada di keluarga ini tetap akan menjadi milikku. Kepala padepokan sendiri yang mengirim hadiah untuk Qian Er. Masa depan adik tidak terbatas. Aduh, Tetua Zhou ini ya, dulu padaku sangat tidak sopan, sangat merendahkan. Lihatlah hari ini, dia cuma berdiri di depan pintu, menyuruh kepala pelayan menyampaikan pesan. Qian Er, kau membuat ayah bangga. Qian Er kita begitu hebat, bisa mendapat perhatian dari kepala padepokan ilahi. Keluarga utama pasti juga akan memberi kita banyak hadiah. Aku cuma melakukan yang seharusnya. Tak disangka pihak kepala padepokan ilahi memperhatikanku. Menurutku, 3 hari lagi akan diadakan pesta perayaan untukmu. Merayakan keberhasilanmu masuk Wangsa Haotian. Bagus. Aku akan di pesta itu mengumumkan kepada semua orang bahwa kaulah calon kepala keluarga Shen di masa depan. Aku akan bicara dengan Paman Shu dan juga dengan Ling Shan tentang perjodohan kalian. Benar kan? Kakak tolong. Kepala Wangsa, Shen Qian dari keluarga kami bakal masuk Wangsa Haotian. Itu udah pasti banget, nggak cuman bikin nama cabang keluarga kita harum, tapi juga bikin kakak bangga. Kamu juga berjasa dalam membesarkannya. Keluarga utama nggak akan perlakukan kamu sembarangan. Iya, silakan masuk, silakan masuk.
Kepala keluar dari deng keluar dari. Ayo. Silakan masuk. Silakan, Nedi. Su Lingsan adalah calon kepala keluarga Wijaya. Dia juga murid langsung dari kepala Wangsa Haotian. Kalau bisa jadi pasangan sejalan dengannya, akan sangat menguntungkan buatku. Akhirnya berhasil naik tingkat lagi. Latihan keras seharian di ruang tertutup ini benar-benar habiskan banyak energi. Qian-er, nanti kamu duduk di sebelah Lingsan. Usia kalian kan sebaya, pasti bakal ada yang bisa dibicarakan. Aku udah dengar dari kakak Liner. Kamu sangat hebat. Kakak Liner. Dia kepala padepokan kalian, Xian Liner. Dia makan Xian Liner. Aku dan dia sama-sama murid langsung dari kepala Wangsa Haotian. Tapi dia lebih tua beberapa tahun dariku, jadi lulus lebih dulu. Lingsan. Nilai uji coba simulasiku kali ini sangat bagus, bahkan kepala padepokan Xian Liner menyuruh tetua Zhou untuk mengantarkan hadiah ucapan secara pribadi. Iya, kepala padepokan memang selalu menghargai bakat. Qian-er berbakat luar biasa. Kepala padepokan sangat berharap padanya. Dibandingkan dengan yang datang dari daerah terpencil itu, dia jauh lebih unggul. Nona Lingsan, kamu harus lebih hati-hati membedakannya. Tunggu. Maksudmu hadiah ucapan dari kepala padepokan ditujukan untuk Shen Qian? Iya betul. Bahkan tetua Zhou Rui yang mengantarkannya sendiri. Benar, hadiah ucapan ini kalau bukan untuk anak kami Qian-er. Masa untuk Arjuna yang cuma bisa memukul satu kaki itu? Oh, begitu ya? Kepala keluarga Su. Saya sudah berniat menyuruhnya keluar dari sekolah dan tinggal di rumah saja. Yang pulang dari daerah terpencil itu kurang ajar. Ayah, bakat kakak saya bukan di bidang latihan. Lebih baik suruh dia ke perkebunan mengurus-urus saja. Bantu keluarga kita menambang. Kakak. Kenapa tiba-tiba kamu memukulku? Apa adik pernah menyinggungmu? Arjuna, jangan tidak tahu terima kasih. Kalau kamu setengah pengertiannya Qian-er, keluarga Shen kami tidak akan ikut malu. Makan apa lagi? Cepat minta maaf pada Qian-er. Awalnya habis makan langsung mau kembali berlatih. Tapi kalian bahkan makan pun tidak mau membiarkanku dengan tenang. Kalau begitu jangan salahkan aku. Menurutku, yang tidak tahu terima kasih adalah kalian. Apa katamu? Menurutku, yang tidak tahu terima kasih adalah kalian. Apa katamu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di otak kalian. Isi otak kalian apa sih? Dia itu anak angkat kalian. Aku ini anak kandung kalian. Kemarin kalian bahkan ingin memberikan posisi kepala keluarga muda kepadanya. Kalau begitu, di masa depan, keluarga ini akan bermarga Shen atau bermarga apa? Tapi dia lebih berbakti darimu, lebih hebat darimu, lebih cocok mewarisi usaha keluarga dibandingkanmu. Bahkan kepala padepokan sendiri sudah mengirimkan hadiah ucapan selamat untuknya. Apa kalian bodoh? Dia baru saja mendorong batutannya mundur 6 zang. Banyak orang yang punya prestasi seperti ini. Dengan apa dia mendapat kehormatan ini? Apakah dia pantas? Dia tidak pantas. Lalu apakah kamu pantas? Pantas, aku tentu saja pantas. Ku beritahu kamu. Hadiah ini sebenarnya adalah untukku dari kepala padepokan. Mengejek, kamu yang cuma mendorong satu Ci, memalukan. Mengapa kepala padepokan memberimu hadiah ucapan selamat? Kak, kamu tidak boleh bicara seperti itu.
Kalau saja status kepala padepokan ilahi tidak begitu tinggi, dia tidak akan datang ke sini. Kalau kata-katamu ini didengarnya, bagaimana pendapatnya tentangmu? Bagaimana pendapatnya tentang keluarga Shen kita? Kepala Padepokan Ilahi. Kepala Padepokan Ilahi dan Tetua Zhou telah tiba. Kepala Padepokan Ilahi datang, Qian Er. Kali ini kamu benar-benar membanggakan leluhur. Bagus, sangat bagus. Apa? Aku tidak menggunakan Arjuna sebagai alasan untuk membutuhkan teratai salju jalan puncak. Apa Tetua Zhou sudah berhasil disingkirkan? Kenapa dia datang? Dan Kepala Padepokan juga? Kenapa dia mau menghadiri secara langsung acara perayaan untuk generasi muda? Kepala Padepokan akan segera tiba. Lebih baik tanyakan langsung pada Kepala Padepokan untuk melihat hadiah ini sebenarnya untuk siapa. Ayah. Ayah. Dia sudah gila. Cepat usir dia keluar. Dia telah menyinggung Kepala Padepokan Xian. Keluarga Shen kita akan mendapat masalah besar. Arjuna, jangan berbuat gila lagi. Cepat kembali ke kamarmu. Kamu masih belum mau kembali ke kamar? Masih merasa keluarga Shen kita belum cukup memalukan? Benar-benar tidak bisa ditolong. Seluruh keluarga ini seperti boneka berkualitas rendah. Paman Shen, Tante Xiao, karena hadiah ini adalah pemberian Kepala Padepokan Xian, lebih baik tunggu sampai Kepala Padepokan Xian tiba, lalu tanyakan langsung padanya. Hadiah ini sebenarnya untuk putra Anda yang mana? Ah, keponakan Su. Kamu jangan berbuat onar di sana. Aku adalah ayahnya. Masa ya aku tidak tahu kemampuannya seberapa? Arjuna, kamu kembali ke kamar dulu. Jangan sampai keluarga kita di hadapan ketua aliansi Xian kehilangan muka. Bangsat! Aku seharusnya tidak membawamu kembali dari tanah terpencil itu. Kamu seharusnya bersama para barbar itu hidup dan mati sendiri. Arjuna, berhenti makan. Kalau kamu terus membuat keributan seperti ini, aku akan menganggap tidak punya anak seperti kamu. Baik, aku pergi. Semoga kalian bisa menjamu Kepala Padepokan dengan baik. Kepala keluarga, ibu pemimpin, Kepala Padepokan dan Tetua Zhou sudah tiba. Lebih baik kita segera menyambut mereka. Qian, ikut bersama kami. Tuan Kepala Keluarga, Nyonya Kepala Keluarga, Kepala Padepokan dan Tetua Zhou sudah tiba. Yuk kita sambut tamu dulu. Qian Er, ikut kami. Kedatangan yang mulia Kepala Padepokan Xian, rumah kami jadi bersinar terang. Kepala Padepokan Xian, kenapa yang mulia datang sendiri? Tentu saja karena keluarga Shen punya seorang jenius langka. Ya, betul-betul. Tuan Kepala Keluarga Shen, hari ini adalah pesta kemenangan putramu. Di mana Arjuna? Kepala Padepokan Xian, Arjuna itu cuma sampah tak berguna. Aku tak izinkan dia ikut biar tidak merusak suasana. Benar, Kepala Padepokan Xian. Arjuna baru kembali dari daerah terpencil. Ada sedikit masalah moral dan perilaku. Jadi kami tak berani menampilkannya di hadapan yang mulia. Agar tidak mengganggu pandangan yang mulia. Apa yang kalian bicarakan? Bukankah kalian keluarga Arjuna? Saat lahir dia tertukar, sejak kecil di daerah terpencil. Jadi kami sebenarnya tak begitu kenal dia. Ya, kami tak kenal dekat Arjuna. Qian Er masih bengong apa? Cepat, ucapkan terima kasih pada Kepala Padepokan Xian untuk hadiah mewahnya. Hadiah mewah yang kuberikan untuknya. Kepala Padepokan Xian, bukankah kotak hadiah ini untuk Qian Er? Beginikah caramu menangani urusan? Tetua Zhou, apa maksudnya ini? Putraku, Qian Er adalah jenius yang diakui Kepala Padepokan Xian. Bohong, jenius apanya? Hadiah besar ini dari Kepala Padepokan untuk Arjuna. Dialah jenius langka sepanjang masa. Apa maksudnya ini, anakku Qian Er?
adalah seorang jenius yang diakui oleh kepala padepokanmu ini. Bakat omong kosong, hadiah besar ini adalah untuk Arjuna dari kepala padepokan. Dialah jenius yang langka sekali dalam 1000 tahun. Kamu siapa? Berani-beraninya mengincar hadiah dari kepala padepokan. Maksudmu Arjuna? Arjuna, dia... Hadiah yang berharga ini adalah untuk Arjuna. Mana Arjuna? Ini tidak mungkin. Dia cuma orang dari daerah terpencil, mana mungkin lebih kuat dari kami. Mana mungkin lebih kuat dari Kian R. Ini tidak mungkin. Aku akan pergi bertanya. Selesai, sudah selesai. Semuanya selesai. Kian. Ada apa? Cepat, panggil orang. Dantianku hancur. Sebentar lagi akan ada. Ujian bertanya Wangsa Haotian. Aku? Kian, tidak akan ada apa-apa. Kita akan segera membawamu berobat. Cepat bawa ke balai pengobatan. Cepat cari Bapak Feng untuk mengobati. Kepala keluarga Shen, mengingat persahabatan kedua keluarga kita selama bertahun-tahun, aku menasihatimu. Seorang anak angin mengganggu calon kepala keluarga yang sah saja tidak cukup, sekarang malah tidak bisa mengendalikan emosi, hingga merusak latihan putrimu sendiri. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih Arjuna yang layak diinvestasikan, daripada menghamburkan banyak sumber daya untuk si tiruan yang tidak bisa dibantu itu. Nyonya, kita pergi. Kita ini tidak menunggu Lingsan. Lingsan menyukai Arjuna. Sifat dan kemampuan Arjuna juga pantas untuk Lingsan. Kita sebagai orang tua tidak perlu ikut campur. Kepala keluarga Shen, anak angkatmu yang baik itu berkali-kali berani menyembunyikan hadiah dari kepala padepokan. Hari ini kalau kau tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan membiarkanmu. Tetua Zhou, dengarkan dulu penjelasanku. Soal ini aku memang... Sudahlah. Perbuatan baikmu. Tetua Zhou, ini adalah kesalahan Wangsa Dewasari kami. Aku pasti akan memberikan penjelasan padamu dan kepala padepokan Xian. Kepala Wangsa Shen, jangan salahkan aku kalau bicaranya belak-belakan. Bagaimanapun juga, kepala padepokan kami adalah kepala padepokan muda dari yang terdepan di antara 4 Wangsa Dewa. Keluarga cabang kalian berani serakah bahkan dengan hadiahnya. Sungguh keterlaluan. Tetua Zhou, keluarga cabang yang serakah akan hadiah mewah Arjuna, keluarga utama kami akan menggantinya 10 kali lipat untuk dikembalikan kepada kepala padepokan Xian. Aku tahu kepala padepokan Xian tidak kekurangan sumber daya. Tapi harta karun yang hanya dimiliki keluarga utama Wangsa Shen untuk meningkatkan bakat keturunan Shen, kurasa kepala padepokan, dan Arjuna pasti membutuhkannya. Bagaimana kalau Tetua Zhou ikut aku untuk memilih? Harta karun eksklusif, milik keluarga utama setiap Wangsa Dewa. Bahkan kepala keluarga cabang pun tidak bisa mendapatkannya. Kepala Wangsa Shen bisa mengeluarkan ini, sungguh menunjukkan ketulusan yang cukup. Keadaan sudah seperti ini. Baiklah, kepala Wangsa Shen, silakan. Tetua Zhou, silakan. Hari ini telah menyinggung Tetua Zhou dan juga menyinggung kepala padepokan Xian. Bahkan membuat keluarga utama menanggung kerugian sebesar ini. Selesai. Semuanya selesai. Kecepatannya dalam mempelajari ilmu dewa bahkan lebih cepat dariku. Apa dia punya teknik rahasia yang hebat? Atau memang bakatnya luar biasa? Kamu berhasil menembus batas? Ada sedikit kemajuan. Arjuna, kau adalah jenius langka dalam dunia kultivasi. Aku bisa membuat pengecualian menerimamu sebagai murid. Semua sumber daya kultivasimu di masa depan
Akan kujamin sepenuhnya. Kak Linger, apa kamu yakin tidak salah bicara? Kalau cuma Arjuna bergabung dengan Wangsa Haotian dan mendapatkan hadiah dari Wangsa Haotian, mungkin kamu masih untung. Tapi setelah Arjuna bergabung dengan Wangsa Haotian, sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi sulit untuk dihitung. Seseorang yang begitu dihargai oleh gunung suci kita tentu saja layak. Arjuna, kau akan menjadi satu-satunya muridku. Di masa depan, apapun yang kau inginkan, gurumu ini akan berusaha mendapatkannya untukmu. Arjuna. Syarat yang dijanjikan Kak Linger, bahkan kepala keluarga Shen pun belum tentu bisa memberikannya. Pikirkan lagi baik-baik. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku ingin tahu alasannya. Aku sudah punya guru. Sekali menjadi guru, selamanya seperti ayah. Aku masuk Wangsa Haotian hanya untuk bergabung dengan sekte itu. Aku tidak akan mengakui guru lain. Begitu rupanya. Tapi, meski kau tidak mengakuiku sebagai guru, kau tetap bisa berlatih dengan normal di Padepokan Ilahi. Sebelum kau bergabung dengan Wangsa Haotian, aku bisa melatihmu dengan sepenuh hati. Terima kasih, Kepala Padepokan Suci. Tidak usah. Setelah kau bergabung dengan Wangsa Haotian, pasti akan mendapat apresiasi dari Shifu. Nanti Shifu juga akan memberiku hadiah. Aku yang akan untung. Terima kasih, Bapak Kepala Padepokan. Tidak usah. Kamu sudah bergabung dengan Wangsa Haotian. Pasti akan mendapat apresiasi dari guru. Nanti guru juga akan memberiku hadiah. Aku juga untung. Kepala Padepokan. Arjuna, selama ini perawatanku terhadapmu kurang baik. Semua itu adalah tanggung jawabku sebagai ayah. Tenang saja, selanjutnya aku akan membimbingmu dengan sepenuh hati. Kepala Wangsa Sari ini Bapak benar-benar pandai berhitung. Apa maksudmu? Di hari pertamaku di Wangsa Dewasari, Bapak menyuruh kepala pelayan untuk memberiku pelajaran. Dengan aturan untuk pelayan, menyuruhku pergi bekerja, agar status Shen Qian semakin kuat. Setelah itu, berbagai fitnah terhadap Shen Qian, Bapak malah pura-pura tidak tahu. Sekarang, setelah tahu aku lebih kuat dan lebih berguna darinya, baru mulai mendukungku. Arjuna, jangan bicara seperti itu. Kalau begitu harusnya bagaimana? Tidak boleh. Di tubuhmu mengalir darah keluarga Sari. Kamu adalah anggota keluarga Sari. Kamu tidak boleh pergi. Arjuna sudah lama di negeri tengah, tapi kalian bahkan tidak tahu seberapa kuatnya kekuatan yang dimilikinya sekarang. Apa hubungannya dengan kalian? Berani-beraninya bilang dia anggota keluarga Sari. Kepala Padepokan. Arjuna adalah murid Padepokan Ilahiku. Kebetulan aku ini orang yang sangat membela anak buahku. Ramuan yang digunakan Arjuna, semua disediakan oleh Padepokan Ilahiku. Dia cuma makan beberapa mangkok beras spiritual di rumah kalian, menghirup sedikit energi spiritual. Semua itu akan kubayar lunas. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Sari kalian. Aku memang kekurangan banyak hal, tapi yang paling tidak, ku kekurangan adalah sumber daya. Sekarang juga masih belum terlambat untuk mengakuiku sebagai guru. Apa? Kepala Padepokan, Bapak mau menerima Arjuna sebagai murid? Ya. Aku bahkan sudah menjanjikan sumber daya untuknya bergabung ke Wangsa Haotian. Tapi dia sangat setia dan berbudi, tidak mau menerimanya. Aduh, kamu ini bodoh sekali. Kepala Padepokan yang mulia, kamu mau menerima Arjuna sebagai murid? Ya. Aku bahkan sudah menjanjikan sumber daya untuknya agar bisa bergabung dengan Wangsa Haotian. Tapi dia sangat menghargai persahabatan dan kesetiaan. Tidak mau menerima. Aduh, kamu bodoh sekali. Kepala Padepokan yang mulia bisa menjadi murid langsung dari Kepala Wangsa Haotian. Ayahnya adalah kepala keluarga dari Immortal Lord nomor 1 di negeri tengah. Kamu harus berguru padanya, maka seumur hidupmu tidak akan kekurangan apapun. Aku mau berguru pada siapa? Apa urusannya denganmu? Meski belum menerima anak ini sebagai murid, tapi karakternya justru sangat menyenangkan. Kepala keluarga Shen, yang kuberikan padamu sebelumnya sudah cukup untuknya menginap 1 malam lagi. Suruh pelayan merawatnya dengan baik. Atur semuanya dengan baik. Besok pagi, aku akan menjemputnya.
Ya, hormat mengantarkan kepala padepokan yang mulia. Semangat ya, ada masalah apapun. Hubungi aku kapan saja. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Besok pagi aku akan meninggalkan keluarga Shen. Qianer juga punya saat kamu lahir. Kakekmu menyiapkannya untukmu. Shen Qian menyuruhmu memberikan warisan yang ditinggalkan kakek padaku. Bukan yang asli, tapi fungsinya persis sama. Saudara satu untuk masing-masing. Adil kan? Sudah lama aku di keluarga Shen, baru kali ini kau memberiku sesuatu. Katakan saja, apa yang kau inginkan dari aku? Shen Qian, bagaimanapun juga dia kakakmu, saudara sedaging. Aku berharap kau bisa berguru pada kepala padepokan Shan dan meminta sehelai teratai emas untuknya. Untuk memperbaiki meridiannya, aku juga berharap kau bisa tinggal di keluarga Shen. Wah, kau benar-benar banyak harapan. Coba pakai otakmu yang berkarat itu untuk berpikir, pedang terbang lusuh ini, pantas tidak dengan harganya. Pelan-pelan saja, aku tidak mengantar. Ayah, ada apa? Dia tidak setuju? Sudah kuduga. Orang dari daerah terpencil itu benar-benar tidak tahu balas budi. Ayah, aku masih punya surat berharga yang ditinggalkan kepala padepokan Xian. Aku akan pergi ke pavilion serba. Ada untuk melihat, pasti ada cara untuk menyembuhkan adik kedua. Percuma. Untuk menyembuhkan adik keduamu harus menggunakan teratai emas. Tapi kita tidak punya hubungan dengan kepala padepokan Xian, berapapun uang yang dikeluarkan tidak akan bisa mendapatkannya. Ayah, jangan terlalu khawatir. Anak laki-laki seusianya biasanya harga dirinya tinggi, suka pamer. Biar terlihat dingin dan hebat. Benar. Apakah kita belum cukup baik padanya? Kita memberinya kehidupan yang dulu tidak pernah dia bayangkan. Dia, selain disukai kepala padepokan Xian, tidak punya apa-apa. Nantinya, pasti juga akan bergantung pada keluarga Xian kita. Arjuna, sudah lihat banyak ruang latihan, yang mana yang kamu mau? Ini ternyata ruang latihan kelas atas energi spiritualnya hampir mengembun jadi air. Di daerah terpencil, aku cuma punya ruang latihan kecil yang energinya tipis. Itu pun susah payah baru bisa dapetin. Kak, ini sebenarnya memang hutangku padamu. Kalau kakak mau pakai ruang latihanku juga boleh kok. Mulai acting lagi. Bener-bener nggak ada habisnya. Anak kita Qianer ini memang anak yang paham. Ibu, ini kan ruang latihan milik Qianer. Hei, apa kamu memang harus rebut satu ruangan dengan Qianer? Sudahlah. Ruang latihan ini lebih baik kamu simpan sendiri. Kedepannya, hal-hal yang bukan dari hati yang tulus, jangan diperlihatkan ke orang lain. Aku tidak. Ibu, kalau kakakku suka biarkan saja dia ambil. Arjuna Qianer sudah terbiasa pakai ruangan ini. Kamu cari yang lain saja, sisanya terserah kamu pilih. Kalau ada satu ruang latihan yang paling bagus, itu tentu lebih baik. Kalau begitu, berikan ruang di belakang yang energi spiritualnya paling pekat untuk Arjuna. Kenapa jadi nggak rela lagi? Beri dia, supaya jangan bilang keluarga Shen berhutang padamu. Lihat kan, memang nggak ada sopan santunnya. Dapat ruang latihan terbaik, bilang ayah ibu saja nggak bisa.
Gimana rasanya? Apa? Semuanya bergantung pada diri sendiri, rasa dihormati. Sepertinya tidak buruk. Arjuna, aku tidak pernah mengalami hal seperti ini. Langkah demi langkah, kesulitan meraih kesuksesan. Jadi tidak tahu kau bisa sampai sejauh ini, berapa banyak penderitaan yang kau alami. Tapi aku percaya, suatu hari nanti, kau pasti berdiri di puncak negeri tengah, memandang pegunungan yang hijau, serangga dan burung bernyanyi bersama. Kekacauan aliran tenaga dalam yang kelima. Ada masalah apa membuatmu gelisah? Tidak ada apa-apa. Kepala Padepokan Xian, botol pil penambah tenaga dalam ini sudah kuhabiskan. Aku pergi dulu. Dalam keadaan gelisah, masih bisa menyerap 7 butir pil penambah tenaga dalam. Bakat anak kecil ini sungguh mengerikan. Berdiri. Siapa yang izinkan kau pergi? Kepala Padepokan Xian masih ada urusan lain? Arjuna, jangan lupa. Aku yang menyediakan bahan langka untukmu berlatih. Suasana hatimu buruk memengaruhi latihan, mengganggu Wangsa Haotian, ujian bertanya jalan, yang rugi aku. Kepala Padepokan Xian, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengganggu ujian bertanya jalan, juga tidak akan membuatmu rugi. Melihatmu gelisah, aku selalu khawatir hasilnya akan berkurang. Kalau kau bisa jelaskan padaku dengan jelas, mungkin hatiku akan merasa lebih lega. Hanya saja karena beberapa urusan keluarga. Keluarga Shen mencarimu lagi? Bukan. Aku sudah terlalu lama tidak bertemu teman-teman dari daerah terpencil. Tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang, bagaimana kehidupannya. Sepanjang perjalananmu, pasti tahu betapa sulitnya. Kalau kau rindu teman dari daerah terpencil, ya istirahatlah yang baik. Nanti ajak mereka ke negeri tengah, hidup dengan baik. Arjuna si orang sibuk, kangen nggak sama kami? Biasa aja. Tapi kami semua kangen banget sama kamu. Kita kan laki-laki semua, jangan lebay gitu. Bener-bener nggak tahan. Selama kamu pergi ke negeri tengah, kami nggak nganggur. Kami pergi ke perbatasan liar untuk berburu monster, menjual kulitnya, dan menabung batu spirit. Cukup untuk belikan kamu satu pedang terbang yang bagus. Nih, aku sudah bunuh 30 ekor. Rekor ini hampir ngalahin kamu loh. Hebat kan? Nggak seharusnya kamu ikut, harus pamer lengan jelekmu itu. Aduh, udah. Arjuna, kamu di sana gimana kabarnya? Bisa jaga diri nggak? Di sini baik-baik saja. Sekarang, Kepala Padepokan Ilahi mendanai latihanku, bahkan memberiku sumber daya latihan. Sekarang aku nggak perlu lagi menggunakan identitas sebagai warga Kota Langit untuk mengikuti ujian bertanya jalan Wangsa Haotian. Bagus. Tapi pasti capek banget kan? Kamu sudah sampai di negeri tengah, nggak perlu susah-susah seperti itu. Nggak apa-apa, nggak capek. Nanti kalau aku sudah bergabung dengan Wangsa Haotian, aku akan menjemput kalian semua ke sini. Oke, udah kalian buruan. Cermin ini boros banget batu spiritnya. Udah, orang tua itu pelit banget. Udah dulu, kamu di sana harus bisa jaga diri, ya. Ini. Ini makanan khas daerah rimba kalian. Jamur rimba. Lihat lagi. Lihat lagi, mata kamu akan dicungkil. Habis makan, buruan pergi berlatih. Kalau berani malas, kaki kamu akan dipatahkan. Anak malang ini. Semoga setelah makan ini, bisa membuat hatinya lebih baik. Aku
Aku sudah selesai makan. Ini aku masak pagi-pagi. Tidak pergi berlatih. Untuk kamu rebus. Kalau berani menyia-nyiakan. Awas kulitmu. Ah, baik. Kepala padepokan. Kamu taruh apa di dalamnya? Aku taruh sedikit teratai emas. Teratai emas ini bisa menyembuhkan. Teratai emas yang bisa menyembuhkan cedera cakra bawah. Pengetahuan kultivasi kamu ini. Siapa yang mengajarkan? Seluruh Shenju. Hanya ada satu jenis teratai emas. Teratai emas ini mahal ya? Di luar, sulit didapatkan meski dengan uang banyak, tapi di sini biasa saja. Kamu pelan-pelan, tidak ada yang berebut denganmu. Enak sekali. Tapi dari mana kamu tahu? Teratai emas bisa menyembuhkan cedera cakra bawah. Oh. Shen Qianqian cakra bawahnya rusak. Cahaya bulan sari menyuruhku menyembah kamu sebagai guru. Meminta satu teratai emas dari kamu untuk menyembuhkan cakra bawah Shen Qianqian. Cahaya bulan sari ini, bahkan menjual anak sendiri bisa dipikirkan. Jadi, kamu setuju? Sudah, hari ini di sini habiskan. 1 botol pil penambah tenaga dalam. Boleh pulang. Terima kasih, Kepala Padepokan. Ruang latihanku ini dibandingkan dengan ruang latihan Kepala Padepokan Ilahi jauh bedanya. Besok aku akan mengajukan lagi beberapa pil penambah tenaga dalam tinggalkan lebih banyak di tempat Kepala Padepokan Ilahi. Itu di depan, masuk ke ruangan itu. Tak disangka Arjuna si brengsek ini berani-beraninya kembali kawan-kawan. Untuk Kak Kian hajar, dia dengan keras sekali. Sampah seperti ini tinggal di sini sungguh memalukan kita, wajah Padepokan Ilahi. Bagaimana kalau kita usir dia saja? Nanti Tetua Zhou pasti memandang kita lebih tinggi. Mungkin nanti memberi sumber daya kita naik semua. Arjuna, jika kamu punya kesadaran diri tidak kembali ke Padepokan Ilahi, kami masih bisa membiarkanmu pergi. Tapi kamu si bodoh ini berani-beraninya kembali sendiri. Kalau begitu kami harus mengajarmu dengan baik. Hei Kak Kun, sedang bicara denganmu sampah. Jangan kasih muka, tidak tahu malu. Tunggu! Aliran udara di sekelilingnya aneh. Tapi sungai, jangan-jangan kamu takut? Keluar. Keluar? Kamu yang hanya bisa memukul batu Wendao. Sejauh 1 ci sampah. Masih berani menyuruh kami keluar. Hari ini, kamu sendiri minggat dari Padepokan Ilahi. Atau kami akan memukulmu sampai seperti anjing mati membuatmu minggat. Pergi. Kau cuma sampah yang cuma bisa memukul. Batu tanya sejauh 1 kaki. Berani-beraninya menyuruh kami pergi. Hari ini, kau harus memilih entah pergi dari Padepokan Ilahi sendiri, atau kami pukuli kau sampai babak belur dan kami yang usir kau keluar. Kak Kun. Si orang gudik ini, kok jadi sekuat ini? Enggak, aku juga enggak tahu. Kalian barusan bilang suruh aku keluar dari Padepokan Ilahi? Arjuna, maksud Tuan Arjuna? Kami ini buta mata, hati kami tertutup lemak babi. Kami termakan omongan si bajingan Shen Qian itu, sampai berani menyinggung Tuan. Tolong maafkan kami sekali ini. Kak Arjuna, kami ini bodoh.
percaya rumor sampai malu sendiri. Tolong pertimbangkan bahwa kami semua adalah sesama murid Padepokan Ilahi. Maafkan kami sekali ini, kami bertiga pasti akan mengikuti perintah Kak Arjuna. Ya, tanpa ragu sedikit pun. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian, tapi kalian berulang kali berusaha mencelakai aku. Mengapa aku harus memaafkan kalian? Mas Arjuna, kami ini bodoh, percaya pada rumor, dan akhirnya mempermalukan diri sendiri. Tolong pertimbangkan bahwa kami semua adalah sesama murid Padepokan Ilahi. Maafkan kami kali ini. Kami bertiga pasti akan mengikuti perintah Mas Arjuna dari sekarang. Ya. Tidak akan ada bantahan sedikit pun. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian, tapi kalian berulang kali berusaha mencelakai aku. Kenapa aku harus memaafkan kalian? Mas Arjuna, ini semua salah paham. Itu semua gara-gara Shen Qian. Dia bilang pada kami. Bilang kalau Mas masuk lewat jalur belakang, sampah yang masuk. Dia bilang, Mas, cuma menghabiskan sumber daya kami yang sedikit ini. Shen Qian yang luar biasa. Ternyata dia masih di Padepokan Ilahi, masih menyebarkan rumor tentangku. Jadi, hanya karena aku menggunakan sumber daya Padepokan Ilahi, kalian langsung cari masalah denganku? Tidak. Tidak, Mas Arjuna. Mas belum tahu. Sumber daya Padepokan Ilahi ini memang terbatas. Sebagian besar sumber daya itu masuk ke kantong murid-murid tetua Zourui, sedangkan untuk murid tetua Sukami jumlahnya sangat sedikit. Ini tambah satu orang berarti tambah satu mulut yang harus diberi makan. Benar, Mas Arjuna. Mas dari keluarga Dewa Shen tidak peduli dengan sedikit sumber daya itu. Kami yang berasal dari keluarga kecil ini untuk bisa sukses hanya bisa mengandalkan sedikit sumber daya itu. Apa yang mereka katakan benar. Kepala Padepokan. Padepokan Ilahi bukan tempat amal. Aku tidak kekurangan sumber daya. Tapi Padepokan Ilahi memelihara begitu banyak tetua, kami tetap harus mencari keuntungan. Tapi Zourui sebelumnya bilang, Padepokan Ilahi mengajarkan hal yang sama. Yang diajarkan sama, tidak berarti sumber dayanya sama. Sudah. Karena ini bukan masalah dalam latihan, datang tepat waktu ke tempatku besok untuk minum obat. 3 orang ini, tangani sesukamu. Mas Arjuna, Mas kenal kepala Padepokan? Yang diajarkan sama, tidak berarti sumber dayanya sama. Baiklah, kalau bukan karena masalah dalam latihanmu, besok datang tepat waktu ke tempatku untuk minum obat. 3 orang ini urus saja. Mas Arjuna, kau kenal kepala Padepokan Ilahi? Mas Arjuna, kau tahu enggak betapa susahnya hidup kami sekelompok orang itu? Dulu, demi Shen Qian si brengsek itu mengerjakan tugas, kami murni hanya untuk sumber daya. Iya, betul. Memang Shen Qian itu bodoh. Tapi duitnya banyak, dan dia benar-benar ngasih. Jadi kalian menganggapku sebagai Shen Qian kedua untuk dibodohi? Mas Arjuna, kami nggak berani. Mas Arjuna, jangan salah paham. Kami sekawan ini cuma mengungkapkan perasaan. Tenang, semua kesalahan yang kau alami pasti akan kami balas ke Shen Qian ribuan kali lipat. Baik, kalau begitu aku maafkan kalian sekali ini. Kalau kalian berani lagi lain kali, Mas Arjuna, pasti nggak akan ada lagi keluar. Iya, baik. Tak disangka Arjuna masih muda, pikirannya sudah begitu dalam. Suamiku, apa maksudmu? Pertama, soal kerusakan dan Kian. Dia sama sekali tidak berusaha. Lalu cuma dengan membiarkan Arjuna berlatih di Padepokan Ilahi. Untuk bersiap menghadapi ujian Wendao ditambah bantuan Xianlinger, dia pasti bisa meraih juara pertama. Kalau benar-benar sampai saat itu, jika Wangsa Haotian tahu bahwa selama masa persiapannya dia tak pernah pulang ke rumah, semua bakat pilihan Wangsa Haotian akan punya pendapat buruk tentang keluarga kita. Maka posisi keluarga kita akan jatuh terpuruk. Kalau Wangsa Haotian tahu dia tidak pulang selama persiapan perang, tidak pernah pulang ke rumah,
Seluruh bakat muda Wangsa Haotian pasti akan menyalahkan keluarga kita. Posisi keluarga kita langsung jatuh bebas. Saat itu ketua Wangsa tidak akan semudah ini lagi. Memang separah itu. Tapi Arjuna tidak mau pulang. Lalu sekarang kita bisa apa lagi? Kianer. Ayah. Ayah mau minta tolong. Ayah, suruh Kianer melakukan apa? Begini. Dantian kakakmu yang kedua memang belum pulih. Tapi kondisinya akhir-akhir ini juga sudah stabil, juga tidak perlu engkau temani lagi. Besok kau pergilah ke Padepokan Ilahi cari Arjuna. Pedang terbang yang ayah berikan padamu dulu, berikan pada Arjuna. Besok kamu pergi ke Padepokan Ilahi cari Arjuna. Bawa pedang terbang yang ayah berikan padamu dulu, serahkan pada Arjuna. Apa? KNR, kamu harus di depan semua murid. Bawa pedang yang ditinggalkan kakekmu itu, serahkan langsung pada Arjuna. Buat dia merasakan kehangatan keluarga Shen terhadapnya. Pedang itu seharusnya untukku. Sudah aku ambil kembali. Baik. Kianer mengerti. Aku akan pergi besok pagi. Mengapa? Aku sudah bekerja keras di keluarga Shen, berpura-pura jadi anak baik selama bertahun-tahun, baru dapat pedang terbang warisan. Sekarang harus diserahkan ke tangan si anak lumpur dari daerah terpencil itu. Itu aku tahu kalian benar-benar ingin berubah. Tapi kalian tidak perlu seperti ini. Mas Arjuna, bukan kami yang ingin begini. Sungguh, si Shen Qian itu dia terus-terusan tidak datang ke Padepokan Ilahi kita. Kami takut di dalam hatinya penuh dengan niat jahat, ingin diam-diam menyakitimu. Ya nih Mas Arjuna, anggap saja kami tidak ada. Kamu tenang saja berlatih. Kalau ada orang hina yang berani datang, kami bersaudara ini. Meski harus mempertaruhkan nyawa, akan menjagamu dengan selamat. Arjuna, ini pedang terbang yang ayah berikan untukmu. Kau pakai baik-baik. Ingat, ini adalah kebaikan keluarga Shen padamu. Kau nanti harus membalas budi keluarga Shen dengan baik. Shen Qian, baru saja membicarakannya, dia sudah datang sendiri. Teman-teman, bantu Mas Arjuna menghajarnya sampai puas. Ayo. Kalian. Shen Qian, kalau kau tahu diri, tidak kembali ke Padepokan Ilahi ini, kami tidak bisa menemukanmu, masih bisa memberimu kesempatan. Tapi kau brengsek ini berani kembali menghina Mas Arjunaku. Kami bertiga hari ini akan mewakili Mas Arjuna memberimu pelajaran yang baik. Teman-teman serang dia. Shen Qian, kalau kamu tahu diri nggak balik ke Padepokan Ilahi ini, kami nggak bisa nemuin kamu, masih bisa ngasih kamu kesempatan. Tapi kamu brengsek ini berani balik buat ngehina Mas Arjuna. Kami bertiga hari ini harus mewakili Arjuna ngasih pelajaran yang benar ke kamu. Bro, hajar dia. Gue kasih kalian sumber daya buat latihan. Gini cara kalian balas budi gue. Omong kosong. Kamu pikir kami nggak tahu apa-apa? Mas Arjuna, kamilah yang penerus sejati keluarga Shen. Sedangkan kamu cuma barang palsu. Kamu pakai duit keluarga Shen buat ngehidupin kami. Kami ya harus setia ke Mas Arjuna. Iya, udah lebih dari 20 tahun jadi tuan muda palsu, gimana masih nganggap diri penting? Oke. Wah, sekumpulan orang tak tahu terima kasih.
Kalian sekelompok yang bahkan nggak pantas makan pil padepokan ilahi sampah yang nggak pantas makan. Hari ini kalian berani sentuh gua bakal. Jangan-jangan kamu pikir kami udah latihan sama Mas Arjuna selama berhari-hari masih sama kayak waktu nongkrong sama kamu. Selemah itu. Aduh, Mas Arjuna. Mas Arjuna orangnya udah dijatuhin. Gimana cara nanganinnya? Wah, Mas Arjuna. Orangnya sudah kami tumbangkan, Mas Arjuna. Bagaimana menurutmu? Bawa dia kembali ke keluarga Shen. Kasih tahu mereka, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Shen. Pergi. Bahel. Arjuna. Ingat baik-baik penghinaan yang kau berikan padaku. Akan kubalas 100 kali lipat di kemudian hari. Mas Arjuna, kau begitu saja melepaskan bajingan Shen itu? Kau tidak takut dia balas dendam nanti? Jangan pedulikan dia. Kalian, fokuskan saja tenaga kalian pada latihan. Setengah bulan lagi, akan ada ujian bertanya jalan Wangsa Haotian. Kalian berusahalah untuk bisa bergabung dengan Wangsa Haotian. Iya, Mas Arjuna. Aku menyuruhmu mengirim pedang terbang itu kepada Arjuna. Kenapa malah kamu bawa pulang? Ayah, ini salahku. Kalau saja aku pergi dari rumah ini lebih awal, tidak akan jadi begini keadaannya. Aku akan berkemas sekarang. Sudahlah, anak kita sudah berusaha keras. Kamu masih mau dia bagaimana lagi? Lihatlah, urusan kecil begini saja tidak bisa diselesaikan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Ayah, ini juga bukan sepenuhnya salah Qian Er. Arjuna itu sama sekali tidak berniat untuk berhubungan lagi dengan kita. Qian Er sudah merendahkan diri untuk memohon padanya. Dia malah membawa orang untuk memukuli Qian Er dengan kejam. Ini perbuatan yang tidak manusiawi. Ibu, lihat. Ini bekas pukulan Arjuna ke Qian Er. Dia sama sekali tidak peduli pada kita. Sama sekali tidak peduli pada keluarga ini. Menurutku, soal ini juga bukan salah Qian Er. Semuanya karena Arjuna terlalu kejam. Kita hubungi dia pakai cermin suara gaib. Dia juga tidak menghiraukan. Bagaimana kalau kita urungkan saja rencana pergi ini? Tidak pergi, lalu bagaimana? Sekarang Arjuna punya dukungan dari kepala padepokan. Bahkan dia pasti bisa masuk Wangsa Haotian dan bersaing jadi juara ujian bertanya tahun ini. Kalau kita tidak memohon padanya, kamu berharap dia yang akan memohon pada kita? Tapi dia terlalu kejam. Lihat sampai seberapa parah Qian Er diperlakukan olehnya. Ayah, janganlah menyulitkan Qian Er lagi. Qian Er sudah berusaha sekuat tenaga. Arjuna itu memang pengkhianat yang tak tahu terima kasih. Datang berapa kali pun tidak akan ada gunanya. Kalau saja dulu Arjuna datang ke rumah kita memperlakukannya sedikit lebih baik, tidak akan sampai begini keadaannya. Sekarang mengatakan hal-hal ini apa gunanya lagi? Kalau memang tidak ada jalan lain, biar aku yang pergi. Lagi pula aku ini ibunya. Sedikit banyak dia pasti masih mempertimbangkan rasa malu. Besok aku ikut pergi bersamamu. Bagaimanapun juga aku ini ayahnya. Angkat tangan. Arjuna, metode latihanmu ini kayaknya mau mati nih. Kita 2 hari ini cuma tidur 4 jam sehari. Aku rasa nggak kuat lagi. Arjuna. Waktu aku masih kecil sudah dilatih dengan cara seperti ini.
Kenapa aku yang belum 10 tahun bisa, kalian yang sudah 20-an malah nggak bisa? Arjuna, aku benar-benar kagum prestasimu yang sekarang ini. Aku sama sekali nggak iri. Semua itu memang pantas untukmu. Arjuna. Arjuna, ujian menuju jalan itu tinggal beberapa hari lagi. Dua orang tua ini datang sekarang cuma bikin kesal aja. Arjuna, waktu mepet tugas berat. Kita langsung selesaikan dia, teman-teman serang. Kembali, selesaikan apa? Ubah mental premanmu itu. Kelihatannya bukan orang baik. Dan kalian berdua, baru latihan 2 hari udah lupa diri. Dia bisa kalian lawan? Latihan yang baik. Arjuna, lihat dirimu. Baru-baru ini capek banget sampai kayak gini. Kamu sudah cukup berusaha. Cepat pulang sama ibu. Jaga baik-baik kondisi tubuhmu. Jangan sampai ada cedera tersembunyi. Kalian isi kepala cuma dengan pikiran seperti ini. Nggak heran punya 3 anak tapi latihannya nggak ada yang memuaskan. Arjuna, cepat ikut kami pulang. Cuma makan bersama tidak akan membahayakan nyawamu. Ayo pergi. Kepala keluarga Shen. Sebelum aku meninggalkan keluarga Shen, sudah kujelaskan dengan jelas. Aku dan kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Masih lumayan. Tapi sejak kecil bergaul dengan orang kampungan di daerah terpencil. Wah, untuk sementara ini mungkin sulit berbaur dengan keluarga Shen. Kepala pelayan baik, bawa dia ke bawah dulu. Setiap hari beri makan hewan roh 3 jin bahan roh. Setiap hari beri pupuk dan siram, menanam bahan roh. Setelah dia beradaptasi, baru atur dia untuk berlatih. Bukannya ini pekerjaan pelayan di sini? Arjuna, jangan gila. Cepat kembali ke kamarmu. Kamu masih belum kembali ke kamar? Masih merasa keluarga Shen tidak cukup malu? Malu tidak cukup? Benar-benar tidak bisa ditolong. Seluruh keluarga seperti boneka berkualitas rendah. Paman Shen, Tante Xiao, karena hadiah ini dari Kepala Padepokan Xian, lebih baik tunggu sampai Kepala Padepokan Xian datang, lalu tanya langsung padanya. Hadiah ini sebenarnya untuk putra bapak yang mana? Aduh, keponakan Su. Kamu jangan berbuat onar di sana. Aku ini ayahnya. Masa aku tidak tahu kemampuannya seberapa? Arjuna, kamu kembali ke kamar dulu. Jangan sampai keluarga kami kehilangan muka di depan ketua aliansi Xian. Bangsat! Seharusnya aku tidak membawamu kembali dari daerah terpencil itu. Kamu seharusnya bersama orang-orang barbar itu hidup mati sendiri. Arjuna, berhenti makan. Kalau kamu terus mengacau seperti ini, aku anggap saja tidak punya anak seperti kamu. Baik, aku pergi. Harap kalian melayani kepala padepokan dengan baik. Aku tahu kamu punya rasa kesal di hati. Kamu pulang saja dengan kami dengan baik-baik. Ayah akan menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Betul, ayo pergi. Wah. Ngapain aja dari tadi? Kalau dari dulu tahu Mas Arjuna di keluargamu diperlakukan semena-mena seperti ini, kenapa tidak dari dulu memberikan penjelasan ini? Sekarang lihat, Mas Arjuna. Kami sudah hidup enak. Mau suruh Mas Arjuna kami ikut kalian pulang. Mimpi kali. Kamu ini anak siapa? Kamu mau apa? Mau cari tahu latar belakangku di sini? Aku kasih tahu ya, di belakangku ada Mas Arjuna. Di belakang Mas Arjuna ada kepala padepokan. Coba ancam lagi. Arjuna, kamu pasti bisa masuk Wangsa Haotian. Tidak perlu memperebutkan juara pertama, gelar-gelar kosong itu. Asalkan kamu ikut aku pulang, aku dengan kepala keluarga Li akan bicara baik-baik. Langsung tentukan pertunanganmu dengan Lingsan sekarang juga. Ini bagus untuk masa depanmu. Loh. Bagus. Kalian 2 orang tua bangka ini. Sudah kuduga kalian tiba-tiba cari Mas Arjuna lagi. Ternyata mau jual anak lagi. Hei, anak perempuan kedua kalian itu dantiannya dirusak anak angkat, gagal tukar Mas Arjuna dengan teratai emas,
Sekarang cari alasan pertunangan sampah apalagi. Kalian berdua ini berbelit-belit mau jual Mas Arjuna kami, hatinya benar-benar kejam. Bagus, kalian mau jual anak, jual saja Shenqian. Bukan itu maksud kami. Bukan itu maksudnya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia, lepaskan dia. Arjuna, ayah dan aku tahu, akhir-akhir ini kami memang bersalah padamu. Kami benar-benar menyesal. Lihatlah, asalkan kamu pulang bersama kami, apapun yang kamu inginkan bisa kami berikan. Aku ingin menjadi juara dalam ujian mencari jalan tahun ini. Arjuna, jangan keterlaluan dalam mengamuk. Jangan kira sekarang kamu sudah bergantung pada kepala padepokan ilahi lalu jadi besar kepala. Kamu adalah anggota keluarga Shen. Kalau kamu tidak mengakui keluarga Shen, aku akan segera tidak mengakui kamu sebagai anakku. Aku ingin melihat, dengan statusmu sebagai orang rendahan, bisakah kamu diterima di Wangsa Haotian? Wahahaha. Saat kamu lahir, kakekmu menyiapkan. Shenqian, berikan warisan yang ditinggalkan kakek kepadaku. Bukan yang asli itu, tapi fungsinya persis sama. Saudara satu untuk masing-masing, adil kan? Aku sudah lama di keluarga Shen, baru kali ini kamu memberiku sesuatu. Katakanlah, apa yang kamu inginkan dariku? Shenqian Qian, bagaimanapun juga dia adalah kakakmu. Terhubung oleh darah, aku berharap kamu bisa berguru pada kepala padepokan ilahi dan meminta sehelai teratai emas untuknya untuk memperbaiki meridiannya. Aku juga berharap kamu bisa tinggal di keluarga Shen. Kepala keluarga Su. Aku sudah bersiap untuk menyuruhnya keluar sekolah dan tinggal di rumah. Baru kembali dari daerah terpencil kurang didikan. Kepala keluarga Shen, sebagai pemimpin keluarga, kamu terlalu naif. Pertama, tanpa status yang kamu berikan, selama aku berlatih di negeri tengah hingga kini, aku tetap bisa menyelesaikan ujian masuk Wangsa Haotian. Sekarang kamu ingin menyangkal statusku, apakah kamu sanggup menyangkalnya? Kamu, kepala keluarga Shen. Kalau kamu berani lagi menyentuh murid padepokan ilahiku, aku akan memotong tanganmu. Kepala padepokan. Kepala keluarga Shen. Bukan aku tidak mau menghormatimu, tapi aku ini orangnya suka membela orang dekat. Kepala padepokan. Kami hanya ingin mengajak Arjuna pulang untuk makan malam saja. Makan malam saja, kalau begitu mudah. Tapi aku ingat, Arjuna bukan anggota keluarga Shen kalian. Biaya makan dan tempat tinggalnya di rumah kalian, masih aku yang bayar. Jangan-jangan kalian mau menggelapkan uangku? Arjuna masuk ke padepokan ilahiku, sama seperti muridku sendiri. Selama aku Shenliner masih hidup, siapapun yang berani mengganggu latihannya, aku tidak keberatan untuk membabat kalian satu persatu. Wah. Kepala padepokan memang luar biasa tegasnya. Memang, kenapa? Kamu tahu itu siapa? Siapa? Itu adalah putri jenius generasi sebelumnya di negeri tengah kita. Aku beritahu kamu, kalau 10 tahun yang lalu, kepala keluarga Shen ini di hadapan kepala padepokan kita. Sama seperti Shenqian di hadapan Kak Arjuna kita. Kepala padepokan. Kami tidak bermaksud begitu, kami hanya... Kepala keluarga Shen, silakan pulang saja. Ujian menembus jalan tidak lama lagi. Manfaatkan waktu untuk berlatih. Ada apa-apa, cari aku kapan saja. Kalian bertiga, kemajuan kalian belakangan ini sangat besar. Berusahalah dengan baik. Jangan mengecewakan Arjuna. Ya. Kepala padepokan. Aku yang kali ini, oke? Oke.
Arjuna 2366 meter. Kemajuanmu luar biasa. Semua berkat ajaran Mas Arjuna. Kalau bukan karena Mas Arjuna, meski aku latihan 1 tahun lagi, pasti tak akan bisa masuk Wangsa Haotian. Usaha Arjuna selama ini tidak sia-sia. Bisa membina kelompoknya sendiri di hadapan Wangsa Haotian, itu modal yang cukup bagus. Kalian berdua juga coba naik. Cepat. Biar Mas Arjuna juga lihat hasil latihan kita selama ini. Baik. Cepat pergi. Anak ini ternyata dia juga punya bakat mengajar. Tapi Sungai, kamu juga pasti akan diterima di Wangsa Haotian, Mas Arjuna. Wah, semua pencapaian ini adalah hasil kerja keras kalian sendiri yang kalian latih dengan susah payah. Aku cuma bantu sedikit saja. Arjuna, sekarang giliranmu. Wah Arjuna, batu tanya jalan yang 100 kali lebih berat ini, kau berhasil memukulnya keluar. 13 sang. Sejak Wangsa Haotian mendirikan latihan ini, belum ada yang bisa melakukannya. Mencapai hasil seperti ini. Dia benar-benar berhasil. Arjuna, dengan kemampuanmu ini, juara ujian tanya jalan sudah pasti jadi milikmu. Kita bisa masuk Wangsa Haotian. Asik. Wangsa Haotian. Sudah 3 bulan aku tiba di negeri tengah. Akhirnya aku berhasil melampaui batas latihanku selama ini. Batu tanya jalan yang 100 kali lebih berat itu berhasil kupukul sejauh 13 zang. Aku bisa mengikuti ujian tanya jalan Wangsa Haotian. Guru. Teman-teman, aku akhirnya akan bertanya jalan pada Wangsa Haotian. Arjuna. Kamu juga ikut ujian ini? Mau ikut dengan kami? Ujian bertanya jalan berlangsung 7 hari. Kenapa kalian baru datang di hari terakhir? Kakak saya terluka parah. Saya harus bersama kakak Mengkiu merawatnya di rumah. Makanya baru datang hari ini. Bisa dimaklumi. Kalau kamu? Dia besar di daerah terpencil. Tidak tahu aturan. Mungkin lupa waktu. Kak, tolong jangan marah padanya. Besar di daerah terpencil, jadi kamu anak kampungan. Dia bukan anak kampungan. Dia hanya putus hubungan dengan keluarga kami. Dia tidak mau mengakui identitasnya sebagai orang negeri tengah. Tetap saja anak kampungan. Anak kampungan, Wangsa Haotian tidak menerimamu. Pulang saja ke tempat asalmu. Apa? Berani melawan? Tunggerigu. Dulu leluhur Wibawa menetapkan aturan. Anak kampungan jika bisa memukul batu ujian yang gravitasinya 100 kali lipat sejauh 10 zang,
bisa bergabung dengan Wangsa Haotian. Wang Kuangwi, kamu sekarang menghalangi Arjuna, berarti tidak mengakui aturan leluhur wibawa. Saya tidak berani. Tapi, kakak senior Xian, selama 100 tahun ini, tidak ada satupun orang rendahan yang bisa memenuhi syarat. Kami sungguh tidak perlu membuang-buang tenaga. Bukankah leluhur wibawa berhasil melakukannya? Mungkinkah benar-benar ada orang yang bisa mendorong batu Wendao, batu bertanya jalan, sejauh 10 zang? Kakak senior Xian, leluhur wibawa adalah bakat terpilih langit. Bahkan beliau adalah kakak seperguruan dari kepala wangsa kami. Orang rendahan ini bisakah menandinginya? Dulu, leluhur wibawa berjuang mati-matian melindungi Manhuang. Bahkan sampai merusak meridian lengan kanannya untuk memperjuangkan berkah bagi rakyat Manhuang. Sekarang, beliau bahkan menjaga Manhuang dan membimbing para murid. Beliau yang terhormat hanya ingin semua orang mendapatkan sumber daya latihan yang setara. Sekarang apakah kau ingin melanggar keinginan leluhur wibawa? Leluhur wibawa, guruku juga margali loh. Lengan kanan guruku juga terluka. Sudahlah. Kakak senior Xian, karena perkataan sudah sampai sejauh ini, tidak ada salahnya membiarkanmu mencoba. Tunggu dulu. Kak Xian, Kak sudah mendirikan padepokan ilahi sendiri. Bisa dibilang sudah setengah kaki melangkah keluar Wangsa Haotian. Lebih baik jangan ikut campur dalam seleksi wangsa ini. Wang Kuanjian, maksudmu apa? Sebelum kepala wangsa bertapa, beliau pernah bilang, ujian yang dibuat leluhur wibawa untuk orang lumpur sangat sulit. Kalau diteruskan, hanya akan membuang waktu latihan murid Wangsa Haotian. Jadi, kesempatan ujian untuk orang lumpur dibatalkan. Arjuna, lebih baik kamu kembali ke keluarga. Dengan status warga kota langit, tidak akan ada yang bisa menghalangimu lagi. Arjuna, jangan bertindak gegabah, mengorbankan masa depanmu sendiri. Meskipun ayah dan ibu masih agak marah padamu, tapi kita tetap satu keluarga. Dia kembali ke keluarga Shen. Kalau gitu, aku bagaimana? Kak Mengkiu, Kak Kian-Kian sekarang masih terbaring di ranjang sakit. Dia sedang membenci kakak sekarang. Kalau kakak pulang sekarang, rumah ini tidak akan tenang. Hormat pada penerus wangsa. Hormat kepada penerus wangsa. Kenapa kau halangi dia untuk ikut ujian Wendaukan? Penerus wangsa, ini peraturan baru yang ditetapkan oleh kepala wangsa sebelum dia bertapa. Tanpa aturan, tidak akan ada keteraturan. Pedang Wangkuan, jangan sok-sokan bawa-bawa nama kepala wangsa di sini. Guru melarang orang rendahan ikut ujian untuk menghemat waktu bagi kalian untuk bertapa. Bukan untuk menolak orang berbakat di luar pintu. Apalagi Arjuna, dia kan aslinya warga kota langit. Kak, meski Arjuna tidak besar di negeri tengah, tapi darah yang mengalir di tubuhnya tetaplah darah negeri tengah. Biarkan dia ikut ujian. Penerus wangsa, meski dia punya darah warga kota langit, tapi dia tetap orang terbelakang. Orang tanpa potensi sama sekali tidak layak dilatih oleh Wangsa Haotian. Dia adalah muridku, murid padepokan ilahi. Atas dasar apa kau bilang dia tidak layak? Karena dia orang terbelakang. Dari lahir memang sudah bahan sampah. Sampah! Jangan sentuh Kak Xian dengan tangan kotormu. Kau berani bilang aku sampah? Kau bilang kami orang terbelakang semuanya sampah. Kalau begitu berani tidak kau adu denganku? Adu? Kau pikir kau siapa? Baiklah, karena kau ingin adu, mari kita adu sekali. Jika kau kalah, kau tidak boleh lagi menginjakan kaki di negeri tengah. Bagaimana? Kalau kau yang kalah, maka aku akan izinkan kau masuk Wangsa Haotian. Semua keuntungan taruhan ini kau ambil semua. Jika kau tidak mau bertaruh, jangan lagi menghalangi. Kak Xian, jangan-jangan kau pikir dia bisa menang? Siapa tahu? Baik.
karena Kak Xian sudah berkata sampai segini. Jika dia bisa menang pedang terbang yang terbuat dari logam langit ini, akan menjadi miliknya. Zang, Kak, lagi-lagi ada peningkatan. Murid langsung Wangsa Haotian ternyata cuma bisa mencapai 30 zang. Masa sih? Mirip banget sama kakak seperguruan Li. Guru. Orang dari daerah terpencil. Masa bisa lebih hebat dariku? Siapa namamu? Ilmu yang kau kuasai ini, siapa yang mengajarmu? Arjuna, murid junior. Ilmu yang kuasai ini diajarkan oleh guruku. Gurumu? Namanya Li Shigi? Kau kenal guruku? Pantas saja. Mirip sekali. Ternyata kau murid kakak seperguruanku. Apa? Ternyata murid kakak seperguruanku. Tidak mungkin. Dia cuma orang rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa diterima sebagai murid Guru Li? Anakku, posisi kepala wangsa ini seharusnya milik gurumu. Sayangnya dulu dia terluka saat membela Shenzhou, lalu dan mendukung kesetaraan antara orang rendahan dan warga kota langit. Akhirnya diusir oleh klan-klan besar negeri tengah. Sekarang, kamu sudah kembali, posisi kepala wangsaku ini seharusnya dikembalikan pada garis keturunanmu. Anak pedang. Bakatmu bagus, tapi watakmu sulit diubah. Kami sudah menepati janji. Pergilah dari sini. Jangan begini. Ambil ini, barang bagus. Kau tak perlu ikut ujian mencari jalan. Kepala Wangsa. Kenapa? Seluruh Wangsa Haotian tak ada yang luput dari mataku. Akal bulusmu menjebak Arjuna memperlihatkan watak aslimu. Wangsa Haotian kami tidak menerima murid sepertimu. Kalian pergilah dari sini. Kepala Wangsa, jangan perlakukan aku seperti ini. Kepala Wangsa. Benua Dewa. Tahun baru Jiang Arjuna. Status sebagai pemimpin sementara. Masuk ke Wangsa Haotian. Di bawah pengaruh Arjuna. Di Wangsa Haotian. Perlahan-lahan menghilang. Diskriminasi terhadap darah lumpur. Semangat baru Wangsa Haotian perlahan-lahan mulai mempengaruhi.
seluruh benua dewa.